kasus Habib Bahar bin Smith yang konon katanya dikaitkan dengan ceramah beliau ngomong soal kuku dicabut, kemaluan dibakar dan segala. Jadi memori publik diangkat lagi. Tadi saya ngobrol-ngobrol, ini kalau ini kasus ini jadi naik ke pengadilan, Habib Bahar bin Smith dijerat pasal-pasal kebohongan yang menimbulkan keonaran. Ini saatnya. Dan sampai hari ini masih banyak umat kita, bahkan pengurus masjid kita yang anti bicara soal politik di masjid. Jangan ngomong politik di masjid ngomong yang sejuk-sejuk aja, iman, takwa dan sebagainya. Kan kita bisa tanya, emangnya kalau ngomong politik nggak ngomong iman, takwa? Kalau kita nggak boleh ngomong politik di masjid, saya mau tanya, nabimu sopo? Nabi kalian itu siapa? Memang kenapa? Kalau Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, itu menjadikan masjid sebagai basis pembinaan umat. Beliau ngomong soal sholat, iya. Beliau ngomong soal taharah, iya. Beliau ngomong soal zakat, infak, sedekah, puasa, iya. Tapi dari masjid juga beliau berkirim surat kepada para kaisar, kepada raja. Itu surat diplomatik. Itu surat soal politik dari seorang rasul sekaligus kepala negara kepada kepala suku, kepala pemerintahan yang lainnya. Dari masjid juga beliau mengangkat si A, si B, si C sebagai gubernur di Mesir, di mana. Siapa bilang urusan gubernur bukan urusan politik? Bahkan dari masjid juga beliau ngirim pasukan perang ke sana kemari, ngirim anak-anak muda jadi panglima. Siapa bilang perang bukan urusan politik? Nah ini loh. Jadi gini, kalau kita umat Islam, apalagi yang laki-laki, hampir setiap Jumat itu khotib itu mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masukilah Islam, pelajari, amalkan Islam dengan kafah, dengan total. Islam itu agama yang total, bro, gitu ya. Bukan cuma ngurusin zakat, puasa, haji, sholat. Bukan cuma itu. Islam juga urusan selain kepada Allah vertikal hablum minallah, juga urusan horizontal hablum minannas. Dan itu termasuk urusan bernegara. Nah, pemirsa, Bang Edi luar aslinya ya. Dibiarkan bisa 2 jam. Saya akan punya pertanyaan terakhir. Mungkin buat semua pemirsa, kita tidak akan pernah bisa menutupi negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan para ulama dan santri. Tidak akan pernah ada kemerdekaan tanpa jihad, tanpa solusi jihad, dan tanpa keberanian seorang Jenderal Sudirman yang ketika agresi Belanda yang kedua, seorang Soekarno sempat berbisik kepada Sudirman, Jenderal Sudirman, Pak Dirman, bagaimana kalau kita mengalah saja kepada Belanda? Lalu Sudirman marah, "Wahai Soekarno, kita sudah melakukan ini berat, kita jaga sampai tetes darah yang penghabisan." Artinya kita pernah punya masa-masa genting dan berat. Dan para tentara-tentara kita, pahlawan-pahlawan kita begitu berani. Dan itu masalah politik. Iya. Nah, penting itu. Ya, buat Bang Edi, mungkin saya ingin memohon satu dalam bentuk acara Alfian bertamu atau Uwat bertamu. Apa saja yang bisa kita lakukan agar kasus kilometer 50 ini tidak menguap, tidak hilang? Mungkin apa tahapan atau siapa? Ini menarik kata tadi pertanyaan agar tidak menguap dan hilang. Memang terus terang ya, dalam hampir 2 tahun ini, setahun ya, Desember 2020. Iya, betul. Ya. Itu memang hampir hilang. Kami di TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar ini yang diketuai oleh Abdullah Hamahua dan sekretaris sekaligus jubirnya Bang Marwan Batubara, itu banyak melakukan tindakan dan hampir hilang ditelan berita, ditelan isu segala macam. Tapi qadarullah, ternyata Allah buka kembali peristiwa ini lewat kasus Habib Bahar bin Smith yang konon katanya dikaitkan dengan ceramah beliau ngomong soal kuku dicabut, kemaluan dibakar dan segala. Jadi memori publik diangkat lagi. Tadi saya ngobrol-ngobrol, ini kalau ini kasus ini jadi naik ke pengadilan, Habib Bahar bin Smith dijerat pasal-pasal kebohongan yang menimbulkan keonaran. Ini saatnya membuka buku putih yang dibuat. Nah, tadi ada bukunya ya. Gimana ada bukunya, Bang? Tunjukin. Ini saatnya membacakan buku putih di hadapan majelis hakim. Oh, dahsyat sekali. Ini saya ada di sini, tapi nyaris nggak kontribusi apa-apa. Harus mengakui teman-teman dahsyat sekali menulisnya ya. Kita datang dari berbagai kalangan, ada wartawan, ada advokat, ada negarawan, segala macam, luar biasa. Ini Allah buka. Nah, tugas kita pertanyaan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita bunyi.
kita bunyi. Kalau Habib Rizik dijerat dengan pasal itu, maka saya ingin katakan bahwa wahai aparat polisi yang disampaikan Habib Rizik lagi, Habib Bahar, yang disampaikan oleh Habib Bahar itu sudah jadi domain publik. Sudah orang udah bicara jauh sebelum Habib Bahar, orang udah banyak bicara. Keluarga korban udah ketemu DPR, bicara soal keluarganya disiksa segala macamnya. Jadi pertanyaan saya, kalau Habib Bahar itu bicara bohong, orang-orang yang sebelumnya kenapa nggak diapa-apain? Ini buku ini resmi. Ini resmi, saya kata resmi karena ini dikirimkan kepada Presiden. Buku ini dikirimkan kepada Menko Polhukam, kepada para menteri terkait, kepada kepala negara, kepala-kepala lembaga, DPR, MPR, fraksi, komisi, dan negara-negara sahabat. Ini buku resmi, bukan buku gelap. Isinya jauh lebih lengkap daripada yang dibilang oleh Habib Bahar. Dan kita punya tanda kutip, punya legal standing, punya moral standing untuk terus menyuarakan ini. Baik, makasih Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi masih berkenan 1-2 kalimat. Apa nih kira-kira nasihat atau mungkin bentuk stressing untuk seorang Alfian yang kita sama-sama udah tua ya. Mungkin ada supaya menjadi, ini kan baru masih awal tahun ya, supaya ke depan Alfian ini bisa lebih fungsional ya, lebih substantif dan lebih punya daya edukasi ya, ketimbang melakukan hal-hal yang mungkin pernah dialami ya. Saya punya pengalaman di pesantren 4 tahun ya, yang mungkin itu sebagai sebuah pengalaman yang pernah dilalui. Kata paling tidak dalam bentuk tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Apa nih spesial? Kan ini kan Alfian bertamu ya, buat bertamu kan. Kalau teman-teman kan boleh dong temannya ngasih tahu, gini gitu ya. Kalau soal itu saya merasa nggak punya kapasitas untuk memberi nasihat ya. Karena walaupun umurnya sedikit di bawah saya, Ustaz Alfian ini tetap punya kapasitas yang di atas saya. Dari sisi perjuangan, dahsyat ya, di PI duluan saya, tapi perjuangannya paling nggak dia punya pengalaman 4 tahun mondok pesantren kan, dan saya juga nggak ingin sih, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ya. Saya nggak juga ingin. Artinya antum nggak boleh gitu maksudnya. Nah, tapi di sisi lain sebagai seorang teman ya, kalau boleh bilang kritik barangkali, tapi sekarang saya kira sudah mulai jauh lebih bagus ya. Ukuran takutnya itu hampir nggak punya, itu masalahnya Alfian Tanjung itu sehingga jebrot gitu loh, yang aduh ini membuka peluang untuk menjerat dengan kalimat-kalimatnya itu. Saya buka sedikit deh informasi ya, kalau kami sempat tampil bareng ya di sebuah acara depan umat segala macam ya. Saya sengaja duduk nggak jauh-jauh dari dia berdiri. Dia berdiri di mimbar, saya duduk nggak jauh-jauh. Maksud saya, begitu dia mulai ngaco-ngaco dalam arti terlalu ngegas, itu saya pegang betisnya, saya cubit. Kalau maksud saya, udah. Ini satu teman ini bukannya dia tahu, maka dia bilang, lihat jamaah ini Pak Edi mulai pegang betis saya, nyubit, suruh berhenti. Kalau dibuka. Nah itu aja kalau tapi tadi kita udah ngobrol, saya lihat udah jauh lebih bagus, lebih ngerem. Top. Baik, buat pemirsa sekalian, kita ucapkan terima kasih, dan Pak Edi, saya secara jujur terobati rindu saya. Saya mencintai antum sebagai sesama saudara seiman, seperjuangan. Dan hari ini tentu kita sama-sama berharap, kita masih punya harapan, dan Indonesia tidak akan pernah eksis tanpa umat Islam, tanpa perjuangan umat Islam, dan umat Islam adalah pemegang saham terbesar yang harus terus semakin optimis dan percaya diri, dan tidak usah terlalu ciut nyali. Kita akan lawan yang zalim dengan konstitusi, dengan ayat suci, dan pastinya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sekian aksi-aksi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.